Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita perdalam pemahaman kita terkait sumber-sumber hukum Islam melalui video ini. Kita ketahui bersama bahwasanya sumber-sumber hukum Islam itu ada Al-Quran sebagai sumber utama kita, kemudian juga ada hadis, kemudian yang ketiga ada ijma', yang keempat ada qiyas. Kemudian juga yang kelima ada sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh para ulama, akan tetapi bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yaitu ada syar'u man qablana, ada qaul sahabi, ada maslahah mursalah, ada istihsan, kemudian juga ada al-urf dan ada istishab. Baiklah, kita bahas satu persatu apa sumber-sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh para ulama tersebut. Yang pertama ada syar'u man qablana. Apa itu syar'u man qablana? Syar'u man qablana adalah hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka, seperti Nabi Ibrahim. Kemudian juga ada pada masa Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan intinya adalah hukum-hukum Islam sebelum adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contoh-contoh syar'u man qablana yaitu yang pertama pada zaman Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, umatnya itu dianjurkan untuk membujang, bahwa membujang itu lebih utama daripada menikah. Kemudian juga ada contoh lagi pada masa Nabi Musa alaihissalam, di mana pada waktu itu hukuman kisos itu wajib diterapkan. Itu mungkin dua di antara contoh-contoh yang ada pada syar'u man qablana. Selanjutnya yang kedua ada hukum qaul sahabi. Apa itu qaul sahabi? Qaul sahabi artinya pendapat sahabat yang telah dia katakan atau dia kerjakan, dan dia tidak meriwayatkannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah yang pertama ada talak 3 yang diucapkan sekaligus. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila seseorang menyatakan talak 3 secara sekaligus, lalu dia mengaku niatnya hanya talak 1, maka dihitung hanya 1 talak. Itulah keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab, bila seseorang menjatuhkan talak 3 secara sekaligus, lalu dia mengaku niatnya hanya talak 1, maka tetap dihitung talak 3, di mana suami tidak boleh rujuk kepada istrinya kecuali istrinya itu sudah menikah dengan lelaki yang lain dan bercerai. Kemudian juga ada contoh lagi dari qaul sahabi ini adalah yang kedua, azan sholat Jumat 2 kali. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, azan untuk sholat Jumat itu hanya dilakukan sekali. Namun pada zaman Utsman bin Affan, azan untuk sholat Jumat itu dilakukan sebanyak 2 kali. Tambahan azan itu dilakukan karena jumlah kaum muslimin semakin banyak. Dan perlu diketahui bahwa adzan tambahan itu dilakukan di pasar. Tujuannya adalah untuk mengumumkan kaum muslimin yang masih ada di pasar untuk segera meninggalkan pasar. Jadi azan tambahan itu tidak dilakukan di masjid seperti zaman sekarang. Intinya adalah untuk mengabari bahwasanya sekarang sudah waktunya sholat Jumat. Kemudian yang ketiga ada maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Yaitu suatu kebaikan yang tidak diatur secara khusus oleh Al-Quran maupun hadis, tidak diperintahkan namun juga tidak dilarang. Contohnya adalah hukum pembukuan Al-Quran dan juga pembukuan hadis. Tidak ada ayat dan hadis yang memberikan perintah maupun larangan terkait dengan pembukuan Al-Quran dan hadis. Akan tetapi kita ketahui bersama sebagai umat Islam bahwasanya
melalui pembukuan Al-Quran maupun hadis ini, kita semakin bisa mempelajari Al-Quran maupun hadis dengan mudah. Tanpa adanya mushaf Al-Quran maupun kitab-kitab hadis, tentu kita sebagai umat yang semakin jauh dari Rasulullah SAW akan kesulitan mempelajari hukum atau sumber-sumber Islam yang utama itu, yaitu Al-Quran maupun hadis. Jadi itu diantara contoh dari maslahah mursalah. Kemudian yang keempat ada istihsan. Apa itu istihsan? Istihsan adalah pendapat yang berpegang pada kebaikan sesuatu bagi umat manusia, sehingga apa yang dipandang baik maka boleh dikerjakan atau dipedomi. Contoh dari istihsan ini adalah seperti ketika dokter pria diperbolehkan melihat aurat wanita untuk memudahkan proses pengobatan. Tentu hal ini dilakukan bukan karena nafsu, akan tetapi demi tujuan pengobatan. Karena darurat, karena demi pengobatan, maka hal ini diperbolehkan karena tujuan kebaikan. Kemudian yang kelima yaitu al-urf. Apa itu al-urf? Yaitu adat istiadat yang baik, kebiasaan yang terpuji, tradisi atau adat yang tidak bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani. Contohnya adalah jasa calo atau perantara jual beli. Seperti halnya bila seseorang menjadi perantara atas transaksi bisnis, maka dia berhak memperoleh imbalan atau ongkos dari jasanya tersebut. Misalnya dalam hal jual beli tanah, maka perantara dari proses jual beli tanah itu berhak untuk mendapatkan imbalan, dan dasar hak atas jasa itu adalah adat atau tradisi. Besaran jasa antara 2 sampai berapa persen itu adalah adat atau kebiasaan di daerah mana ia bertransaksi. Jadi besaran dari imbalan itu persentasinya adalah karena adat atau karena kebiasaan, maka itu disebut dengan al-urf. Dan yang terakhir, yang keenam adalah istishab. Apa itu istishab? Yaitu salah satu metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil lain yang merubah hukum tersebut. Sehingga pola istishab bukan menciptakan hukum baru, melainkan mempertahankan dan melestarikan hukum yang lama. Contohnya adalah seperti batal wudhu atau belum, ya. Ini sering terjadi di kehidupan kita. Kita merasa sudah batal atau masih memiliki wudhu. Bila kita keluar rumah, seumpama bila kita keluar rumah dalam keadaan sudah berwudhu, lalu kita pergi ke suatu tempat, entah itu ke sekolah, kampus, pasar, dan lain sebagainya, lalu kita pulang dan hendak sholat, kemudian kita ragu apakah wudhu kita sudah batal atau belum, maka berdasarkan istishab, maka wudhu kita itu belum batal, maka kita boleh langsung melaksanakan sholat tanpa berwudhu lagi. Jadi kita mengambil hukum awalnya jika kita memang ragu-ragu. Demikianlah uraian terkait dengan sumber-sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama, dan semoga dapat menambah wawasan keilmuan kita, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.